Shalom saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Kencan dengan Tuhan, Jumat 2 Mei 2025. Bacaan dari surat Yakobus bab 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu, Paus Fransiskus, yang adalah pemimpin umat Katolik sedunia, wafat di Vatikan, Roma. Semasa hidupnya, ia telah banyak berbuat kebaikan, bukan hanya di kota Roma, tetapi di negara manapun ia berkunjung. Kebaikannya dan kesederhanaannya selalu dirasakan oleh mereka yang bertemu dengannya. Kebaikan dan kesederhanaannya telah berhasil menembus batas-batas ras, suku, sosial, dan agama sekalipun. Lihat saja berapa banyak orang yang datang dari berbagai negara hanya untuk melihat jenazah Bapak Paus yang telah berhasil memikat hati banyak orang. Di antara jutaan orang yang hadir, banyak juga kepala negara yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Bapak Paus Fransiskus. Kematiannya seolah membuat dunia berduka dan merasa kehilangan sosok yang begitu dikagumi. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Nama baik beserta dengan tindakan-tindakan kebaikan yang kita lakukan merupakan kekayaan yang dapat ditinggalkan di bumi dan akan dikenang orang. Tetapi yang lebih penting lagi bahwa semua kebaikan yang pernah kita lakukan akan menyertai kita sampai ke hidup yang kekal. Belas kasihan, pengampunan, kemurahan hati, kesabaran, bahkan senyum sekalipun yang kita berikan kepada sesama tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Tuhan akan mencatat semuanya dan memperhitungkannya bagi kita. Kita akan menerima ganjaran dari apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Tabita atau Dorcas adalah seorang wanita yang suka berbuat baik dengan memberi sedekah. Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Setiap kali ia melakukan itu, sebenarnya ia sedang mendirikan sesuatu bagi dirinya sendiri di surga. Kiranya hal ini juga akan memotivasi kita untuk terus melakukan kebaikan demi kebaikan yang mendatangkan keuntungan bagi sesama dan bagi diri kita sendiri. Ingatlah bahwa kebaikan-kebaikan kecil sekalipun akan dicatat oleh Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yakobus mencatat, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kita yang sudah mengenal kebaikan tentunya tahu bagaimana harus berbuat baik. Lakukanlah itu karena kita berdosa bukan karena melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum Allah saja, tetapi kita dapat juga berdosa karena tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Iman kepada Allah harus diwujudkan melalui perbuatan-perbuatan baik, karena dari tindakan kitalah orang akan melihat Allah. Selama masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, berbuat baiklah kepada semua orang. Jangan kembangkan prinsip hidup untuk diri sendiri. Yang penting saya senang, saya untung, orang lain bukan urusan saya. Jangan lupa bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan bagi sesama akan menyertai kita sampai pada hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ingatkan aku untuk selalu menyatakan kebaikan kepada semua orang. Jauhkan daripadaku keinginan untuk hidup bagi diri sendiri tanpa mempedulikan sesama. Aku telah menerima kebaikan-Mu dan aku rindu membagikannya. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.